Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini subhanallah ngantuk. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas sebentar tentang salah seorang tabi'in. Bahkan dia kibaru tabi'in. Namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim Al-Khawlani, dia tabi'in dan terkenal dengan zuhudnya dan terkenal dengan banyaknya ibadahnya. Khususnya ibadah yang berkaitan dengan salat. Makanya di sini seseorang apabila mengetahui ada salah seorang salaf yang dia memiliki keutamaan yang besar, dianjurkan untuk kembali kepada tarajim, terjemahan ulama salaf tadi, seperti kitab As-Siyar milik Al-Imam Az-Zahabi atau seperti kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah. Karena kisah mereka ini kisah yang penuh menakjubkan. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, pernah ada dua orang datang ke rumahnya. Maka dua orang datang ke rumahnya ingin berjumpa Abu Muslim. Kata keluarganya, Abu Muslim masih di masjid sholat. Maka dua orang itu pun pergi ke masjid menunggu selesai sholatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Yang satu menghitung rukuknya Abu Muslim itu 300 sekian kali. Gak sanggup dia keluar. Yang satu masih nunggu. Dan yang satu lagi menghitung 400 sekian kali dia rukuk. Akhirnya tidak sanggup keluar. Makanya dulu ulama itu terkenal dengan banyaknya salat. Dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, dalam sehari semalam beliau salat 300 sekian kali. Dan menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Dan setiap hari Jumat sore sebelum khatam, dia kumpulkan kedua anaknya untuk berdoa setelah khatam. Dan ini menunjukkan kuwatul ibadah, kuatnya ibadah yang dilakukan oleh kaum salaf. Dan subhanallah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Furqan baina auliya'i syaitan atau baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan, tentang Abu Muslim ini. Abu Muslim ini waktu perang ditangkap oleh musuh. Kemudian dilemparkan ke kobaran api. Gak mati Abu Muslim ini. Subhanallah, musuh-musuhnya melihat dia sholat di tengah-tengah kobaran api. Sampai hal ini sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar Umar sangat takjub dengan karomah yang Allah berikan kepada Abu Muslim, sampai mereka mengatakan gak ada yang berbuat seperti ini kecuali dua orang. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Abu Muslim Al-Khawlani. Antum bayangin dibakar gak mati. Sholat di tengah-tengah kobaran api. Dan ini karomah, keramat para wali. Nah, Abu Muslim ketika ditanya, kenapa engkau memperbanyak sholat? Kenapa memperbanyak sholat? Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, iddakhartu sujudi liyaumil qiyamah. Iddakhartu sujudi liyaumil qiyamah. Aku menyimpan sujudku untuk hari kiamat kelak. Nah, ini yang paling jarang dilakukan oleh seseorang.
dia beramal jarang menghadirkan niat ingin kebaikan akhirat. Sebagian orang beramal hanya sebatas rutinitas. Sebagian lagi beramal hanya sebatas kewajiban. Namun yang beramal memang dilandasi karena iman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mengharapkan amalan itu salah satu yang menyelamatkan dia pada hari kiamat dan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, itu yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal. Karena dia beramal dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Allah selalu menggandengkan antara iman dan amal. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Ya, innalladzina amanu wa amilus salihat man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Digandengkan antara iman dengan amal. Karena amal itu benar-benar bermanfaat dan berkualitas dengan kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Lihat Abu Muslim mengatakan iddakhartu sujudi liyaumil qiyamah. Aku menyimpan sujudku untuk hari kiamat kelak. Dan ini azim. Ya, kekuatan iman dia sangatlah kuat. Dan itu yang mengungguli para sahabat dibandingkan tabi'in. Tabi'in kadangkala ibadahnya lebih banyak dibandingkan para sahabat. Cuman tetap para sahabat itu lebih unggul dibandingkan tabi'in. Sampai pernah ditanyakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini tabi'in lebih banyak ibadahnya dibandingkan sahabat. Tapi kenapa sahabat tetap lebih unggul? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, haula yata'abbadun wal akhirah fi qulubihim. Wa antum tata'abbadun wad dunya fi qulubikum. Mereka ini, para sahabat, mereka beribadah kepada Allah, namun di hati mereka selalu terpaut kehidupan akhirat. Sedangkan kalian beribadah, namun di hati kalian banyak dunia, terpaut dengan dunia. Makanya disebutkan oleh salah seorang salaf, ma sabaqakum Abu Bakar bi kathrati shalah wala shaum, walakin ma waqara fil qalb. Abu Bakar itu bukan mendahulukan kalian dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Tapi apa yang ada di dalam hati Abu Bakar dari iman dan keyakinan, gak ada yang bisa mengalahkan dari umat ini. Dari situ unggulnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka ini perkataan yang sangat dalam dari Abu Muslim Al-Khawlani, bagaimana dia bisa merasakan kelezatan ibadah dan sholat, dan bagaimana dia tidak letih memperbanyak sholat hingga ratusan rakaat. Kata beliau, iddakhartu sujudi liyaumil qiyamah. Aku menyimpan sujudku buat hari kiamat kelak. Maka dari sini kita mengambil dua faedah. Yang pertama, pentingnya mempelajari iman. Pentingnya mempelajari iman. Oleh karena itu pelajaran akidah lebih didahulukan dibandingkan pelajaran yang lain. Dan mempelajari arkanul iman termasuk kewajiban. Karena salah satu manfaat dari iman itu membuat ibadah seseorang berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini pentingnya mempelajari iman dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang berkaitan dengan iman. Di antaranya Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Ya, kemudian juga Nabi SAW mengajarkan Allahumma inna nas'aluka imana la yartad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau iman yang tidak murtad. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu an mengajarkan kepada kita doa Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ini semua menunjukkan urgensinya seseorang mempelajari al-iman. Antum baca kitab Ibn Utsaimin rahimahullah, sudah diterjemahkan, judulnya Syarah Arkanil Iman. Syarah rukun iman yang 6. Di situ dijelaskan oleh beliau bagaimana beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir. Kemudian juga iman itu yang membuat seseorang unggul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang membuat seseorang unggul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian faedah yang kedua tentang kisah Abu Muslim Al-Khawlani, fadlus shalah, keutamaan salat. Ya. Karena amalan yang agung setelah dua rukun syahadat, setelah dua kalimat syahadat itu salat. Ya. Nabi SAW ketika di akhir hayatnya, beliau dalam keadaan sering pingsan, kemudian sadar lagi dalam keadaan sakit yang parah. Setiap beliau tersadar, beliau alaihissalam berkata, as-salan nas, apakah manusia sudah salat? Nanti kalau lagi sadar berkata, as-salan nas, apakah manusia sudah salat? Sampai suatu saat beliau dibopong oleh sahabatnya, hanya ingin melihat orang-orang salat di masjid. Makanya salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Awwal ma yuhasabu bihil abad yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu salat. Dan salat ini tiang agama. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, la hadza limri'in liman tarakas salah. Tidak ada bagian, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian bagi seseorang dalam agama Islam bagi yang meninggalkan salat. Sampai sebagian ulama dia mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Ya, orang yang meninggalkan salat amdan dengan sengaja dikafirkan oleh para ulama. Ya, dan ini yang diperkuat oleh Hanabilah dan ulama-ulama yang lain. Ya, dan subhanallah, barang siapa yang memperhatikan kehidupan kita itu tidak lepas dari salat. Kita sehari salat wajib berapa kali? 5 kali. Kemudian kalau ditambah sholat sunnah, sunan rawatib itu paling sedikit 10 kali atau 12 kali. Kemudian subhanallah, jarak antara subuh dengan zuhur itu agak panjang. Di situ ada sholatud duha. Ya, sebagian membatasi sholat duha 8 rakaat, sebagian lagi mengatakan tidak ada batas sholat duha. Sampai Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan dalam syarah Bulughul Maram, kalau seandainya seseorang tidak ada kesibukan seperti menuntut ilmu, mengajar, bekerja atau yang lainnya, maka dia boleh sholat selama waktu duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sholat duhanya setiap hari 12 rakaat. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, di malam hari Allah memerintahkan kita untuk tahajud. Berapa rakaat? 11 rakaat. Kemudian ketika terjadi gerhana disuruh untuk sholat 2 rakaat. Karena gerhana ini tanda Allah ingin menurunkan azab. Maka cara untuk kita selamat dari azab Allah dengan mengerjakan sholat. Kemudian ketika hujan tak kunjung datang, maka disuruh kita untuk sholat 2 rakaat. Di hari raya Idul Fitr, hari raya Idul Adha, hari yang dimana dianjurkan seorang muslim berbahagia, maka kebahagiaan mereka dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, sholatul Id. Ketika seseorang berbuat dosa dan ingin bertobat, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholatul taubah. Ya, ketika seseorang bingung untuk memilih dari 2 hal mana yang terbaik untuk dirinya, disunahkan untuk sholatul istikharah. Ya. Sampai ketika jihad itu ada sholat namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya memang dia tidak bisa berjamaah, maka disuruh untuk sholat dalam keadaan apapun juga. Qiyaman wa qu'uda, baik berdiri, baik duduk, baik lagi perang, baik lagi mengumpat, disuruh tetap sholat. Ya. Maka setelah sholat disuruh untuk banyak berzikir. Ya. Dan kalau sholat tidak bisa dalam keadaan berdiri, tetap sholat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring.
Kalau seandainya dia tidak bisa sholat kecuali hanya isyarat matanya, tetap wajib sholat. Ya. Sampai Nabi SAW disebutkan, idza hazabahu amar shalla rak'atain. Nabi SAW kalau ditimpa perkara yang sulit, dia sholat 2 rakaat. Dan Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Tenangkanlah kami dengan sholat. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dicintai kepadaku dari dunia kalian itu 2. Minyak wangi dan perempuan. Yaitu 2 hal dari perkara dunia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi itu hanya cinta, suka semata. Tapi lihat pas salat Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Ya, enggak semua yang dicintai itu menjadi penyejuk mata. Cuman yang dijadikan penyejuk mata oleh Nabi SAW adalah salat. Makanya benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kalau orang sudah meninggalkan salat, la hadza fil Islam. Enggak ada lagi bagian di dalam agama Islam. Antum lihat kehidupan kita, tadi kita jelaskan, itu tidak lepas dari salat. Subhanallah. Kemudian orang ini datang meninggalkan salat. Ya, dan tidak ada ibadah ya ikhwah yang seseorang memiliki silah hubungan yang kuat dan bermunajat kepada Allah seperti bermunajatnya dia di dalam salat. Enggak ada. Ya, makanya tawaf itu seperti salat. Tapi bedanya salat dengan tawaf apa? Kata Nabi SAW, at-tawaf bil bait salatun illa anna Allah abaha fihil kalam. Salat tawaf di Ka'bah itu sama seperti salat. Tapi Allah bolehkan di dalamnya berbicara. Lihat salat gak boleh. Antum berbicara di dalam salat batal. Ya maka kata para ulama, berbicara di dalam salat itu paling sedikitnya mengeluarkan 2 huruf. Karena kalimat itu paling sedikit berapa huruf? 2 huruf. Ya, ketawa batal. Ini menunjukkan tidak ada ibadah yang seseorang bermunajat sangat istimewa kepada Allah seperti munajatnya dia di dalam salat. Oleh karena itu Nabi SAW salatnya tidak ada yang bisa mengalahkan dari kalangan-kalangan sahabat. Ya, Nabi SAW salat malam, yang pernah salat malam bersama Nabi SAW anak-anak muda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sama Hudzaifah. 3-tiganya tidak ada yang kuat. Ya karena lamanya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah ya ikhwah, di bulan Ramadan kita menggabungkan semua 2 poin ini. Ya lihat, pertama iman. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaba. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Man qama Ramadan imanan wahtisaba. Barang siapa yang salat, lihat, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Hatta Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaba. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini 2 hal ini sangat penting. Iman, mempelajari iman. Yang kedua, mempelajari salat. Dan juga memperhatikan salat. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Ya, dan wahai Rabb kami, kabulkanlah doa-doa kami. Hatta anak kecil, subhanallah. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salat wa abna 7 sinin. Suruhlah anak kalian untuk salat ketika dia usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Dan pukullah dia kalau dia sudah berumur 10
tahun. Ini semua menunjukkan urgensi sholat dan iman. Oleh karena itu, sepatutnya kita semua selepas dari bulan Ramadan untuk benar-benar meningkatkan kualitas iman kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan ibadah kita, khususnya bab yang berkaitan dengan sholat.